Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Fatimatu Zahro dengan NIM 860496451. Saya berasal dari UPBJJ Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 7 tentang optik, yaitu pada kegiatan praktik 1 sifat cahaya dengan judul Praktikum Percobaan Pemantulan Cahaya. Apa itu optik? Yuk, mari kita bahas. Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Baik, percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan diantaranya yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4 menentukan fokus cermin cekung, dan terakhir menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan. Baik, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busu derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busu derajat. Baik, mari kita amati besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busu derajat. Berapakah besarnya? Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan yaitu adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Baik, selanjutnya letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Kemudian catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Setelah saya amati dalam praktikum ini, hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegap, dan sama besarnya dengan bendanya. Baik, selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yaitu pertama-tama susunlah alat seperti susunan alat berikut. Di sini saya menggunakan kaca spion untuk pengganti cermin cembung. Kemudian gambarlah jalannya berkas sinar cahaya. Lalu catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Baik, setelah saya amati bahwa dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangannya yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Baik, selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini saya memakai centong sayur sebagai pengganti dari cermin cekung. Pertama-tama susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung.
Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar cahaya. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuknya pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung, amati pada jarak tertentu. Bayangan benda akan menghilang, ukur jarak benda dari cermin cekung, dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan pada jarak 15 cm. Dengan panjang bayangan benda adalah 5 cm. Kemudian pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Kemudian pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Baik, dari hasil pengamatan praktikum kali ini menunjukkan bahwa semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Baik, sekian dari hasil pengamatan saya. Hasil pengamatan akan saya tuang ke dalam tabel pengamatan di lembar kerja. Sekian hasil pengamatan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.